Terimalah salam hangat kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Karena itu kami mohon kuasa Roh-Mu untuk mengurapi kami, menguduskan kami, agar kami layak mendengar firman-Mu di tengah-tengah persiapan kami untuk istirahat. Terima kasih Tuhan, dalam anak Yesus Kristus. Amin. Bacaan renungan untuk kita pada malam ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Roma pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat 32. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan kita pada malam ini adalah dari ayat 30 sampai 31. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Memperoleh kemurahan agar berkemurahan. Pada masa kanak-kanak, kalau ada tingkat egoisme sangat tinggi yang ditandai misalnya ketika melihat mainan, makanan orang lain, pengen memilikinya, bahkan mau merampasnya, dan ketika diminta untuk dikembalikan sangat sulit. Demikian juga ketika dia memiliki sesuatu, boro-boro dengan rela memberi temannya, malah jika dimintai sedikit saja pun sangat susah. Itulah anak kecil. Tentu beda dengan orang dewasa dan berkepribadian baik, akan sangat peduli dengan orang di sekitarnya. Tanpa diminta pun, jika ada miliknya yang bisa dibagikan ke orang lain di sekitarnya, akan mau berbagi. Bahkan ketika orang tertentu sangat butuh sesuatu, dia sedang tidak memiliki yang dapat diberikan untuk membantu, dia akan berupaya mencari entah dari manapun agar bisa membantu yang berkebutuhan itu. Tampaknya Bapak Ibu Saudara, perkembangan iman pun demikian, atau setidaknya untuk kehidupan kekristenan. Penulis Ibrani menggambarkan saat tanda petik makanan susu seperti anak kecil yang belum memahami ajaran tentang kebenaran, dan juga tanda petik makanan keras seperti orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikian juga dalam renungan malam ini, Rasul Paulus berkata, "Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini." Rahasia itu adalah tentang keselamatan yang disebut dengan kemurahan Tuhan, atau Israel yang menolak Kristus Yesus dengan non-Israel yang menerima kemurahan itu. Orang Kristen non-Yahudi tidak boleh menjadi egois seperti anak kecil atau kemurahan yang telah diterimanya. Kemurahan itu mulanya didahulukan kepada orang Israel, tetapi saat itu mereka tolak. Tuhan tidak berhenti dan diam karena penolakan itu. Atas penolakan Israel, lalu kemurahan itu diteruskan kepada non-Israel dengan tujuan yang sudah menerima kemurahan itu
akan menjadi dewasa dalam beriman, mempunyai panca indera terlatih untuk membagikannya dengan saudara tuanya, yaitu yang tadinya menolak kemurahan itu. Karena itu jelas tanggung jawab orang yang telah menerima kemurahan dari Tuhan. Tidak boleh egois, tidak boleh menahan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan harus membagikannya dengan semua makhluk di dunia. Dan yang penting, kepada mereka yang sudah pernah menjadi bagian dari umat Tuhan, tetapi karena suatu hal atau karena kebodohannya menolak Kristus sekarang, agar mereka menikmati kemurahan itu. Untuk menemui orang Yahudi secara langsung tentu sangat sulit, walaupun bagi sebagian yang mampu secara materi dan waktu bisa melakukannya. Akan tetapi dengan memberi perhatian, mendoakan, menolong dana penginjilan internasional yang disediakan oleh gereja dan lembaga penginjilan, kita bisa berpartisipasi untuk membagikan kemurahan Tuhan. Dan yang paling penting, saudara-saudara, yang harus kita ingat dan lakukan, bahwa sebagai orang yang beriman dewasa telah menerima kemurahan. Karena itu kita pun harus membagikan kemurahan itu kembali. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mau beristirahat saat ini, tetapi kami diingatkan akan pesan-Mu melalui hamba-Mu dulu, Rasul Paulus, supaya kemurahan-Mu yang telah kami terima tetap juga kami nyatakan kepada yang membutuhkannya, bahkan kepada orang Israel yang dulu menolak, supaya mereka juga ikut serta dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Kami serahkan hidup dan istirahat kami malam ini ke tangan-Mu, lindungi kami Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang masih harus terbaring di tempat tidur karena sakit, Tuhan berilah mereka juga kelegaan dan pemulihan. Berkati Tuhan semua pekerjaan kami sepanjang hari ini menjadi dupa harum di hadapan-Mu dan sukacita bagi kami. Terima kasih, kami serahkan hidup kami, dan pagi hari Tuhan kami boleh bangun kembali dalam kesegaran. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itu yang akan menyertai kami sepanjang malam ini. Amin.